Pernah nggak sih ngerasa ngatur duit itu kayak lari di atas treadmill? Capek, keringetan, jalan terus, tapi kok rasanya nggak nyampe-nyampe? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas pendekatan yang beda banget soal manajemen keuangan. Kita nggak akan cuma ngomongin hitung-hitungan kaku yang bikin pusing, tapi kita bakal nemuin cara yang jauh lebih mendalam, damai, dan tentunya gampang banget buat diterapin sehari-hari. Yuk, kita langsung bongkar fondasi dasarnya. Coba deh, jujur, tanya ke diri sendiri. Sebenarnya, apa sih fondasi sejati dari sebuah kekayaan itu? Seringnya kan kita terjebak mikir kalau ngatur duit itu murni soal angka, naik turunnya grafik, ngejar gengsi duniawi, dan ujung-ujungnya malah stres sendiri. Betul kan? Kita bangun pagi, kerja keras sebagai kuda, bayar tagihan, terus muter aja di siklus itu. Tapi materi yang kita bedah hari ini berani nantang pola pikir itu. Gimana kalau ternyata keuangan yang selama ini bikin pusing justru bisa jadi sumber ketenangan yang luar biasa? Biar gampang dan gak nyasar, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari kekuatan niat dalam keuangan, terus menyelaraskan dunia dan akhirat, lanjut bikin peta jalan tujuan finansial, membangun kebiasaan dan disiplin, menghadapi tantangan perjalanan finansial, dan puncaknya kita bakal bahas gimana mengubah keuangan menjadi ibadah. Oke, kita langsung masuk ke gigi 1, kekuatan niat dalam keuangan. Kenapa sih niat itu krusial banget? Gini, dalam kacamata Islam, apa yang ada di dalam hati kita itu benar-benar jadi penentu kualitas kekayaan kita di luar. Coba bayangin ada dua orang nih. Kerjaan mereka sama persis, gaji juga persis sama sampai ke digit terakhir. Angka di mutasi rekening mereka kembar. Tapi, orang pertama kerja murni cuma buat bertahan hidup dan nurutin gaya hidupnya aja. Sedangkan, orang yang kedua, dia kerja dengan niat tulus buat nafkahi keluarga demi mencari ridho Allah. Secara angka mungkin sama, tapi secara nilai spiritual dan keberkahannya, wah, beda bumi dan langit. Niat inilah yang ngasih nyawa ke dalam setiap rupiah yang kita cari. Makanya, pas banget sama apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang super terkenal ini. Setiap amal tergantung pada niatnya. Sesimpel itu, tapi dalam banget. Poin pentingnya di sini, pas kita punya niat yang bening dari awal, misalnya, aku kerja buat cari rezeki yang halal ya Allah, itu otomatis ngasih kita arah yang jelas. Niat yang kuat ini bakal jadi semacam rem cakram yang pakem banget buat nahan keinginan belanja impulsif kita. Pikiran juga otomatis jauh lebih tenang karena kita tahu persis duit itu dicarinya buat apa. Lanjut ke bagian 2, menyelaraskan dunia dan akhirat. Nah, ngelola uang itu nggak seharusnya cuma fokus biar kita bisa hidup enak atau nongkrong di kafe tiap minggu. Kekayaan sejati itu terjadi pas kita bisa menjadikan uang sebagai alat pembawa kebaikan. Ingat ya, uang itu alat, bukan tujuan akhir. Ini soal gimana kita mainin cantik, menyeimbangkan ambisi ngejar cuan di dunia hari ini dengan tabungan masa depan kita di akhirat nanti. Terus prakteknya di lapangan gimana dong? Simpel aja. Boleh nggak sih nargetin gaji 2 digit? Ya boleh banget dong, tapi seimbangin dong. Kalau gaji naik, niat sedekah dan amalnya juga harus dinaikin. Mau nabung buat masa depan? Mantap, tapi pastiin wadah tabungannya pakai cara yang halal. Atau mau coba-coba investasi biar dapat profit? Lanjut, apalagi kalau investasinya itu bawa manfaat sosial buat masyarakat luas. Nah, yang kayak gini nih baru namanya menang banyak. Menang di dunia, panen juga di akhirat. Kita masuk ke bagian ketiga, peta jalan tujuan finansial. Kalau jalan tanpa peta, gampang banget kan nyasarnya? Biar nggak kewalahan, materi kita ngebagi perjalanan finansial ini ke dalam garis waktu yang super logis. Buat jangka pendek, di bawah 1 tahun, fokus aja dulu kumpulin dana darurat dan lunasin utang-utang kecil. Jangan mikir yang jauh-jauh dulu. Terus, buat jangka menengah, sekitar 1-5 tahun, baru deh kita prioritasin target kayak biaya nikah atau modal buka usaha. Nah, buat yang di atas 5 tahun ke depan, ini waktunya mikirin KPR rumah atau ngumpulin dana pensiun. Kalau dibagi-bagi per fase gini, perjalanannya kan kerasa lebih terarah dan nggak bikin overthinking kan? Tapi, punya tujuan doang itu nggak cukup kalau ngerumusinya salah. Coba lihat bedanya ini. Aku pengen punya tabungan nih. Jujur aja itu bukan tujuan, itu mah cuma angan-angan kosong. Bandingin sama, aku mau nabung 10 juta dalam 1 tahun. Kelihatan kan bedanya? Yang kedua ini jelas banget, ada angkanya buat diukur, realistis, ada tenggat waktunya, dan nyambung sama kebutuhan hidup. Tujuan yang tajam dan spesifik kayak gini nih, yang bakal beneran bikin kita gerak. Sekarang kita melangkah ke bagian 4, membangun kebiasaan dan disiplin. Peta jalan secanggih apapun bakal jadi pajangan doang kalau nggak ada aksinya. Dan ini realita pahit yang harus kita terima.
Sukses ngatur duit itu jarang banget datang dari satu keputusan besar yang bombastis. Nggak gitu konsepnya. Kesuksesan finansial itu justru lahir dari disiplin level dewa dalam ngelakuin hal-hal kecil tiap harinya. Niat yang besar tuh nggak bakal ada artinya tanpa rutinitas kebiasaan yang nyata. Terus gimana cara bangun kebiasaannya? Pertama banget, catat semua pengeluaran. Serius, kamu harus tahu kemana aja duitmu bocor tiap bulannya. Kedua, sisihkan uang buat ditabung itu di awal bulan pas baru gajian. Jangan nunggu sisa di akhir bulan karena percayalah, nggak bakal pernah ada sisanya. Ketiga, bikin semuanya otomatis pakai fitur auto debit. Biarin sistem m-banking yang kerja ngelawan rasa malas kita. Dan keempat, nggak usah dengerin tekanan sosial dari orang-orang, fokus aja sama progres kamu sendiri. Nggak harus sempurna, yang penting konsisten jalan terus. Masuk ke bagian kelima, menghadapi tantangan perjalanan finansial. Pasti ada yang batin, ngomong doang mah gampang. Betul, dalam prakteknya, tiba-tiba orderan sepi atau mendadak atap rumah bocor dan butuh biaya perbaikan. Belum lagi godaan flash sale di tanggal kembar. Tapi inti dari semua ajaran ini adalah tujuan kita bukan untuk menghindari semua masalah itu, karena itu mustahil. Yang penting itu gimana cara kita meresponsnya dengan tenang dan elegan, berbekal niat yang kuat dan sistem yang udah kita rancang tadi. Nggak perlu panik. Makanya, ngelakuin evaluasi secara berkala itu hukumnya wajib teman-teman. Hidup kita kan dinamis, masa strategi keuangannya kaku? Coba deh, luangin waktu buat nanya ke diri sendiri. Target bulan ini kecape nggak ya? Cara nabung yang kemarin masih pas nggak sama kondisiku sekarang? Terus apa nih yang harus diperbaikin bulan depan? Evaluasi ini ibarat kompas atau GPS yang bakal terus mastiin kita balik ke jalur yang benar sesuai sama niat awal kita. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, bagian yang paling epik, mengubah keuangan menjadi ibadah. Ujung dari semua capeknya kita merencanakan, nahan diri, dan mengevaluasi ini sebenarnya apa sih? Kita pengen mencapai titik di mana hal yang kelihatan duniawi banget ini berubah jadi ibadah. Kalau niatnya benar, otomatis kita bakal punya hubungan yang sehat sama uang. Uang itu bukan lagi monster yang bikin kita deg-degan atau takut di akhir bulan. Dan pastinya, uang nggak jadi majikan yang bikin kita diperbudak. Sebaliknya, uang itu 100% jadi alat yang nurut di tangan kita buat capai tujuan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan umat. Inilah teman-teman, momen kedamaian finansial yang sejati. Jadi kesimpulannya, ngelola keuangan itu bukan melulu soal saldo akhir yang berderet nolnya, tapi tentang prosesnya. Coba bayangin, mulai dari detik kamu berangkat kerja, bayar tagihan listrik di rumah, nahan diri buat masukin duit ke tabungan, sampai milih produk investasi yang halal, kalau semua langkah-langkah kecil ini diawali dengan niat yang lurus, boom, semuanya bertransformasi jadi tindakan ibadah yang luar biasa nilainya. Semuanya dihitung pahala. Nah, setelah sadar akan hal ini, aktivitas keuangan apa nih yang bakal langsung kamu ubah jadi ibadah pertamamu hari ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ikut nongkrong di sesi bedah materi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.